Mazda CX-5 tahun 2019. Siapa sih yang nggak kepingin punya mobil SUV yang satu ini? Eksteriornya cakep, interiornya mewah, dari segi naikannya juga enak, baik dari pengemudi maupun penumpang. Untuk beberapa orang masih ada yang miss, yaitu dari segi audionya. Oke, saya ceritakan sedikit mengenai sistem audio standar dari Mazda CX-5 seri Elite ya. Jadi untuk audio bawaannya sendiri sudah diisi dengan Bose, baik dari tweeter, mid bass, speaker tengah maupun subwoofer, dia sudah semuanya Bose. Jadi sistem standar mobilnya ini yang depan itu speaker two-way, 2 tweeter, 2 mid bass, sedangkan yang sistem tengah itu juga two-way teman-teman. Cuman untuk tweeternya itu berada di belakang sini, jadi di pilar C. Untuk tweeternya itu berada di pilar C, sedangkan mid bassnya berada di pintu tengah kanan dan kiri. Untuk subwoofer, dia sudah dibekali subwoofer ban yang berada di bagasi. Dan selain itu juga terdapat power amplifier yang terletak di bawah bangku kanan depan. Jadi sistemnya itu simple, yang depan two-way, tengah two-way, ada subwoofer dan ada power. Nah, untuk audio bawaannya ini sebenarnya udah oke kalau dibandingkan mobil Jepang lainnya, mungkin seperti yang sekelasnya itu ada CR-V Turbo, lalu ada kalau di Toyota sih mungkin larinya ya nggak ada saingannya sih. Mungkin kita samakan dengan harga yang sama, yaitu di Innova Reborn ya. Nah, untuk mobil di budget harga sekitar 500 jutaan, itu audio CX-5 ini sudah oke karena ada subwoofer. Nah, ini yang membedakan dari kedua mobil tadi. Di Honda CR-V belum ada subwoofer, di Innova Reborn juga belum ada subwoofer. Untuk meningkatkan kualitas audio dari CX-5 Elite ini, kita menambahkan beberapa perangkat. Di sini ada 4 perangkat. Yang pertama yaitu speaker, yang kedua power processor, ketiga monoblock, dan yang terakhir adalah peredam. Untuk tahap awal dalam proses upgrade audio CX-5 ini, yang pertama kali kita lakukan adalah menambah atau memasang peredam pada pintu bagian depan. Ya, jadi untuk pintu CX-5 sendiri ini sudah mengikuti standarnya mobil Eropa, teman-teman. Jadi ketika door trim kita buka, dia itu terdapat panel plastik yang mengcover lubang-lubang pada pintu mobil ya. Jadi kita buka dulu covernya, kita tempeli peredam, setelah itu barulah kita memasang mid bass bagian depan ya. Untuk peredam yang kita gunakan yaitu STP Black Silver dengan ketebalan 1,8 mili bahan aluminium butil. Jadi kelebihan dari bahan aluminium butil itu, yang pertama dia tidak bau, yang kedua itu untuk pintu dia ringan, dan yang ketiga itu instalasinya mudah sekali. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau do it yourself atau DIY itu bisa banget menggunakan peredam yang satu ini. Oke, selanjutnya yaitu speaker. Untuk speaker kita menggunakan Flux SC260. Jadi ini adalah merupakan speaker two-way dari Flux yang seri SC ya. Jadi ini seri middle-nya dari Flux. Itu kita pasangkan pada letak original semua. Jadi kita replace tweeter dari Bose, kita ganti dengan Flux. Mid bass dari Bose bagian depan juga kita replace dengan Flux. Setelah semua terpasang, kita nggak lupa jalanin kabel juga yang akan kita hubungkan ke power processor. Jadi untuk sistem audio pada Mazda ini kita tidak bisa secara langsung copot amplifiernya terus kita replacement, itu kita nggak bisa teman-teman. Jadi di sini dibutuhkan keahlian khusus, yaitu kita suntik power processor ini ke power amplifier ori si Mazda. Dan untuk instalasinya semuanya aman, minim konslet karena kita sudah menggunakan tenaga yang berpengalaman ya. Jadi instalasinya rapi, untuk penyambungan kabelnya juga rapi sehingga minim konslet. Oh iya,
untuk power prosesornya kita menggunakan Phenom VPR 4.6 MK3 HD. Jadi ini merupakan power built-in prosesor dari Phenom yang memiliki input speaker 6 channel, dan untuk prosesornya ada 8 channel. Jadi untuk speaker depan kita jalanin secara aktif, jadi tweeter kita langsung ke prosesor, langsung ke prosesor, kecuali yang speaker bagian tengah itu kita gandeng atau kita pasif, baru kita sambungin ke prosesor. Lalu setelah power prosesor sudah terpasang ya, oh ya, sebelum kita lanjut, ini spesifikasi dari 4.6 MK3 HD ya. Jadi dia ini wattnya itu di 80 watt kali 4 dan 100 watt kali 6 untuk kali 2. Untuk 100 wattnya kita langsung ke mid bass, dan untuk 4 channelnya kita bagi antara ke tweeter, 2 tweeter bagian depan dan ke two-way bagian belakang. Karena ukurannya ini compact teman-teman, jadi masih bisa diletakkan di bawah bangku si Mazda CX-5. Jadi kita taruh bersebelahan dengan power aslinya. Dan yang terakhir yaitu monoblock. Jadi kenapa ada penambahan monoblock teman-teman? Jadi ketika kalian menambahkan sebuah perangkat dengan sistem audio yang sudah ada powernya, itu otomatis semua speaker yang di sana itu sudah tidak bisa kita hubungkan dengan power asli lagi. Jadi kita harus ganti dengan power aftermarket lainnya. Jadi untuk semua speakernya kan sudah di cover dengan power processor nih. Untuk subwoofernya tetap kita fungsikan, kita tambahkan monoblock yang ukurannya compact juga, yaitu Phenom Fin 500.1 ya. Itu kita sambungin ke subwoofer si asli CX-5. Jadi yang kita rubah itu cuman speaker bagian depan aja. Secara kualitas juga lebih baik, watt lebih besar, jadi tendangan subwoofer pun juga lebih mantap. Semuanya sudah terpasang rapi, penampilannya tetap OEM look. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang mau upgrade tanpa ketahuan, mungkin ketahuan pacar atau ketahuan istri. Dia itu ngambil mobil, terus administrasi, terus jalannya itu agak macet. Bohong kamu. Kamu habis pasang apa nih? Nggak ada. Nggak ada sih. Nah, bisa nih dengan cara ini. Kalau mobil kalian CX-5 ya. Oke, setelah kita setting dan inilah hasilnya, mari kita dengarkan sama-sama. 有一天，我发现自恋资格都已没有，只剩下不知疲倦的肩膀，担负着简单的满足。有一天，开始从平淡日子感受快乐。看到了明明白白的远方，我要的幸福，我要稳稳的幸福，能抵挡末日的残酷，在不安的深夜能有个归宿，我要稳稳的幸福，能用双手去碰触。 Untuk hasilnya bisa kalian nilai sendiri ya. Yang jelas itu jauh lebih baik dibandingkan bawaan aslinya. Jadi kebetulan si pemilik mobil ini sudah pernah masukin Innova di tempat kita teman-teman, dan kita sudah upgrade audionya. Si pemilik mobil dengerin di Innova lalu ke CX, dia merasa gapnya ini terlalu jauh. Dan CX-5 ini kebetulan mobil kesayangan si pemilik mobil ini. Jadi otomatis dia ingin meningkatkan audionya sehingga di atasnya yang Innova. Buat teman-teman yang mau upgrade mobilnya seperti ini, kalian bisa konsultasi dulu dengan kita melalui WA ataupun DM Instagram. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye!